Halo Auto Family, apa kabar? Semoga Auto Family semua selalu dalam keadaan sehat ya di masa new normal seperti saat ini. Dan semakin produktif. Bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi dari Auto 2000 Sudarso. Saya Evi Veronica dari Auto 2000 Tangerang. Nah, Auto Family kita sekarang ini ada di mana ya Bang ya? Ada di Menara Astra, Auto 2000 Sudirman. Nah, kenapa nih tiba-tiba kita ada di sini nih Auto Family? Spesial nih. Wow, spesial banget ya pastinya. Nah, tapi nih sebelum kita reveal nih apa sih yang mau kita bahas hari ini, jangan lupa ya untuk selalu nyalakan lonceng Dan juga subscribe, di Auto 2000 ID, official channel dari Auto 2000 ya. biar nggak pernah ketinggalan info terbaru dari kami. Betul. Nah, ini nih mobil yang kerennya ya, benar? Iya, nih samping kita udah ada All New Race. Wah. Pasti Auto Family penasaran banget nih. Benar. Gimana spesifikasi dan juga bentuknya. Nah, gimana kalau kita buka aja nih Bang, ini mobilnya kayak gimana sih? Udah nggak sabar banget nih Auto Yuk, Family nih. bongkar yuk. Ayo. All New Race. Imagine it. Live it. Mulai dari eksteriornya, kita dari depan dulu ya, Vi ya. Boleh Bang. Nih, Auto Family lihat lampunya. Lampunya itu dia bentuknya kotak, juga agak memanjang ke belakang. Bagian atas alis ini adalah lampu kecil, lampu senja, lampu sore. Dan lampu yang di bagian sebelah kiri LED itu lampu kotak, di mana dia lampu dekat lah kita sebutnya ya. Yang di bagian sudut mata dalam ini adalah lampu jauh. Nah, Auto Family kalau dilihat nih, ini diseimbangkan nih dengan desain si model kap mesinnya. Kap mesinnya ini cenderung kotak nih, karena menyeimbangkan dengan si lampu tegasnya itu ya, benar ya Bang? Tapi selain kotak, kita juga harus mempertimbangkan ergodinamitasnya. Jadi kalau diperhatiin ini ada tekukannya, benar ya Bang ya? Iya. Dari kiri kanan supaya melihatnya jadi lebih seimbang nih. Betul, lebih kokoh juga tampaknya. Benar. Di bagian tengah sini juga ada kayak ada molding hitam, dia serupa sama yang belakang. Jadi seakan-akan menyambung gitu. Jadi dinamis. Jadi dinamis nih antara depan look sama nanti belakang look, nanti kita kasih lihat ya. Nah, Auto Family juga perhatiin deh di bagian bawahnya. Nah, kalau dilihat nih karena ini modelnya adalah 1000 Turbo GS Sport ya, tipenya GR, benar ya, iya. GR Sport kalau bahasa Inggris kerennya. Nah, jadi kita desain bawahnya, ini model ini bumper bawah depannya ini modelnya ini udah trapezoid dengan desain looknya agak sebentuk model wajik ya kayaknya ya, diamond look kita bilangnya. Nah, karena ini adalah model turbo yang versi GR Sport benar ya, jadi ini kita kasihin bumper Spoiler desain bumper. spoilernya. Jadi di bagian bawah body kitnya ini kita pasangin nih dengan kelihatan aksen agak sedikit black finishing. Iya. Nah, pastinya ini fiber semua nih guys. Jadi kalau misalnya something happen atau apa juga kita akan repair akan jauh lebih mudah gitu. Auto Family kira-kira gambaran depannya kayak gini nih. Keren ya? Spoilernya kelihatan sporty banget ya. Benar. Soalnya kalau tipe G dia nggak dapat tambahan spoiler ini. Jadi hanya cuma lurus bumpernya aja ya? Nah, ini ada lampu lagi di bagian bawah kiri kanannya Auto Family. Ini adalah DRL, Daytime Running Light, di mana siang-siang dia akan menyala. Cara hidup ini adalah mesin hidupin dulu, habis itu kita turunin rem tangan. Kalau rem tangan yang nggak kita turunin dia nggak akan aktif. Nah, biar orang di depan kita tuh aware bahwa siang-siang tuh ada mobil di belakangnya. Di bagian sini ada lampu fog lamp kiri kanan itu masih halogen. Nah, jadi race ini tuh sebenarnya konsepnya benar-benar keren, dinamis buat yang bawa. Sekaligus kita juga merhatiin juga nih untuk si rival mobil ada di depan kita. Iya. Jadi lebih aware dan pastinya kayaknya lebih economical look banget ya. Betul. Penasaran Auto Family bagian samping? Yuk kita cek yuk. Yuk. Nih bagian sampingnya keren juga nih, Vi. Kita kasih lihat ke Auto Family. Boleh. Di bagian velg, dia pakai velgnya udah ukuran 17 inci Auto Family. Dengan profil bannya itu 205/60 R17. Dia pakainya kali ini GT radial. Velgnya dikasih warna hitam untuk yang tipe GR ini. Jadi dia memberikan tampak yang sporty sama gahar. Dan di bagian fender sama bumper ini ada over fender yang keliling, setengah keliling dari depan sampai bagian belakang bannya. Di bagian samping fendernya juga ada emblem yang mempertegas bahwa dia adalah mesin yang pakai sistem turbo. Wow, keren ya Bang ya? Keren banget. Nah, Auto Family saya juga harus ingetin nih kepada Auto Family karena ini adalah spesialnya SUV Toyota. Nah, ini kalau diperhatiin nih, si kuncinya Toyota Race nih, ada yang spesial, ada yang lucu, gemes-gemes, unik nggak? Nah, jadi
Walaupun ini cuma emboss logonya Toyota, ternyata ini tuh ada fungsinya loh guys. Jadi kalau misalnya dipencet, ini bisa langsung kunci. Jadi ini adalah versi locknya dan yang di bagian bawah adalah unlocknya. Nah, sedangkan kalau misalnya saya kunci, saya pencet, kaca spionnya ada yang spesial karena dia udah auto retract. Jadi begitu saya kunci ya bang, ini langsung lipat dan begitu saya buka lagi. Canggih. Keren loh bang. Bisa juga buka nggak pakai kunci ya? Oh iya betul, dengan si touch aja di bagian sensornya selama kita pegang kunci. Yang pastinya kalau nggak ada ya nggak bisa buka ya guys. Jaraknya jarak aman kok, radiusnya paling cuma sekitar 1,2 meter. Kalau kuncinya udah menjauh, itu orang lain nggak bisa mainin handle-nya. Jadi yang pastinya ini tetap safety banget ya. Safety banget. Oke, nah Auto Family lihat lagi nih satu lagi apa yang bedakan dari si GR Sportnya. Nah, kalau diperhatiin ini di tampilan bawah sini nih guys, ini ada stiker yang menuliskan bahwa dia adalah tipe GR. Yes. Jadi dikasih sedikit list stiker GR plus dengan body kit di bagian bawah. Side skirt. Side skirt ya kita bilangnya ya. Side skirt di bagian samping kiri kanan. Nah, keren ya Auto Family. Ganteng banget. Bagian depan udah, samping udah. Sekarang kita di bagian belakang nih Auto Family. Ada banyak juga fiturnya. Mulai dari atas, di atap, itu ada antena modelnya udah shark fin, sirip hiu. Jadi udah bukan model yang short pole yang mesti kita atur sendiri. Ada juga spoiler backdoor dengan high mount stop lamp yang akan bikin pengemudi belakang, terutama truk ya, bisa ngelihat kita pada saat ngerem. Nah, spoilernya ini dibikin nyambung ke bagian samping kiri kanan, seperti Toyota Rush yang bikin dia aliran udara sampingnya semakin bagus, aerodinamis. Di bawahnya ada semprotan kaca, washer, ada wiper juga, lampu stop lampnya sudah LED, lampu sen sama lampu mundurnya masih halogen, masih pakai bulb, dan molding yang nyambung dari kiri ke kanan, dia desainnya dibikin nyatu tuh, antara stop lamp kiri dan stop lamp kanan. Namun ini dibikin lebih tebal daripada depan, sama satu desain modelnya, cuman dibikin lebih tegas. Kamera mundur udah ada dong. Di bagian kiri ini emblem Raize dan di sebelah kanan karena dia modelnya GR, ada emblem juga GR Sport. Betul. Nah, kalau diperhatiin juga nih Auto Family, nah selain ada kamera mundur yang tadi udah jelasin sama Bambang, kita juga punya sensor parking 2 titik di bagian bawahnya. Jadi, selain mode gambar, bunyi juga tetap pasti ada ya untuk alert juga. Nah, Auto Family coba diperhatiin bagian bawahnya deh. Bagian bawahnya ini terkesannya lebih tegas ya, karena dia ada tambahan namanya bumper bagian bawah nih. Sporty banget. Betul, karena ini adalah tipe GR Sport, jadi kita tambahin bumper, sedikit ornamen reflektor yang bergaris di kiri kanannya kayak cendutan alis. Dan satu lagi kita pasang juga namanya diffuser di bagian tengah. Ada 3 sub ya. Iya. Nah, diffuser ini apa sih Auto Family? Kalau Auto Family perhati ini di tipe yang lain seperti Toyota Yaris itu kita juga pasang loh guys. Nah, fungsinya apa sih Bang? Biar udara aliran bawahnya juga bagus pada saat mobil ini sedang melaju dengan kecepatan yang tinggi. Nah, jadi Toyota tuh memperhatikan sekali nih fungsi aerodinamikalnya ya. Jadi dari tampilan atas atap, kemudian samping, dan belakang juga dipasangin supaya turbonya tuh kelihatan banget, kerasa banget, dan pastinya powerful buat pemakaian Auto Family. Performanya makin maksimal. Betul. Saat masuk ke bagian interiornya, di bagian pengemudi, ini Auto Family tuh kalau masuk kerasa kental banget atmosfernya, sama aura sporty, sama luxurinya itu kerasa banget. Kalau kita ngelihat di pandangan depan aja, ini si setir udah keren sekali. Modelnya udah dilapisin kulit dengan jahitan asli, dan model palang-palang ini seperti setir Fortuner dengan tombol yang banyak banget. Kalau kita mulai dari pintu, ini udah soft touch ya Auto Family. Di bagian sandaran tangannya jadi pasti nyaman banget. Pegangannya itu dia sporty banget, mengarah keluar lekukannya kayak persegi 6 tapi setengah doang. Tombol-tombol untuk spion semuanya ada di pintu, dan di bagian setir sini yang tombol sebelah kiri full untuk mengatur MID 7 inci digital yang ada di depan Auto Family nanti pada saat mengendarai sendiri. Analog bisa diatur sesuka hati desainnya, mulai dari yang tadi aku bilang analog, exciting, advance, sama simple. Jadi ada 4 model tachometer yang bisa kita atur sesuka hati. Tombol yang di sebelah kanan ini full untuk mengatur head unit besar 9 inci floating yang ada di tengah. Terus di sini ada tombol untuk mengatur volume juga, dan khusus untuk CVT di sini ada tombol power. Artinya kita bisa mengemudi dengan lebih agresif jika kita menekan tombol ini. Ada notifikasinya jika kita pencet, ada tulisan PWR. Terus ini yang menarik, seperti main game,
Ada pedal shift plus dan minus di bagian belakang setir untuk kita mengendarai dengan mode manual atau sport. Nah, pada saat kita hidupin, dia ada suara juga yang lucu menurut saya. Cering. Dan ada tulisan welcome, tanggal, semuanya menyambut kita sebagai pengemudi. Suaranya itu seperti kita main Need for Speed di PlayStation yang pertama dan kedua. Nah, head unit ini banyak sekali fiturnya, mulai dari tiling kita bisa konekin ke handphone, gambarnya bisa pindah ke sini secara langsung, tanpa ada delay. AC sudah digital, dan dia audionya satu lagi nih. Kita bisa setel dual zone, artinya gimana? Speaker depan sama speaker belakang kita bisa muter suara yang berbeda. Contoh, speaker depan kita setel radio, speaker belakang setelnya USB, seperti itu. Di bagian atas spionnya udah ada night mode juga. Terus set visor, dia ada cerminnya nih kiri kanan. Lampu kiri kanan juga. Dan ada sensor untuk safety belt. Jadi ke belakang tuh yang tiga-tiganya terdeteksi. Mereka pakai safety belt apa enggak. Nah, Auto Family, tadi Bambang udah jelasin nih tentang si bagian depan mobil Toyota Race. Evi sekarang mau jelasin nih tentang second row-nya si Toyota Race. Gimana sih kenyamanan yang diberikan si Toyota Race ini? Untuk ukuran tinggi badan Evi dengan ukuran 168 cm nih profil saya, kalau saya duduk nih dengan posisi santai seperti ini tuh masih cukup lega banget loh guys. Kaki saya lumayan panjang, tapi kalau misal duduk, saya masih punya space lebih kurang, masih ada 1 thumb saya. Dan ini kalau misalnya kita selonjorin lagi, ini masih oke banget. Jadi ini kalau misalnya kita untuk jalan luar kota pun nih, masih oke banget kayaknya di performance-nya. Selain itu, jika kita duduk bertiga dengan posisi semuanya adalah orang dewasa atau adult, ini tuh masih lumayan space banget, karena saya aja sendiri cuma makan space lebih kurang segini. 2, 3 masih oke berarti. Nah, jadi kalau untuk anak-anak lebih nggak usah khawatir lagi. Begitu juga untuk bagian di belakang ini nih, kita punya 3 seat belts yang melintang untuk membantu menjaga keamanan dari si penumpang di bagian belakang. Dan seat beltnya ini nih ada sensor yang akan membaca ketika kita pasang seat belt. Jadi jangan khawatir kalau ada bawa anak-anak dan anak-anaknya nggak sengaja copotin seat belt, kita bisa langsung lihat dari tampilan depan. Nah, untuk di bagian belakang ini kita tersematkan juga nih, ada untuk door handle, dia ada di sebelah kiri kanannya. Kalau untuk bagian depan hanya ada di bagian penumpang sebelah kiri saja. Dan satu lagi nih, untuk khusus di bagian belakang jok baris depan yang sebelah kiri, ini ada pocket. Pocket ini bisa digunakan untuk taruh dokumen yang kita rasa kita takut lupa nih, kita bisa taruh di sini, jadi lebih enak nih buat untuk bagian divernya. Dan untuk bagian charger, car chargernya kita sematkan di bagian tengah bawah konsol. Dan ini nih chargernya kenapa enaknya? Karena ini bisa langsung colok dari kabel USB kita tanpa harus beli car charger. Jadinya praktis dan enak banget ya untuk usernya si Toyota Race sendiri. Nah, Auto Family, ini tampilan bagasinya si Toyota Race. Untuk ukuran profil mobil dengan panjang 3,99 meter itu, bagasinya Toyota Race tuh masih cukup lega banget. Dan dengan dihitung dengan kapasitas liter, ini Toyota Race ini punya 369 liter loh untuk pemanfaatan di bagian bagasi. Bagasinya pun juga enak banget. Kenapa? Karena ada fitur baru yang disematkan di Toyota untuk khusus bagian bagasinya Toyota Race, yaitu pengejas tebelan khusus untuk di bagian belakang nih. Jadi kalau misalnya ya Auto Family, ini ada namanya dashboard, biasanya digunakan untuk menutup si ban cadangan supaya nggak kelihatan. Jadi bagasinya jadi kesana lebih rapi. Nah, khusus untuk Toyota Race ini dashboardnya ini bisa di-adjust, jadi bisa disesuaikan settingannya tergantung customer kebutuhannya seperti apa. Gimana sih cara ngejasnya? Apa sih yang ditawarkan di Toyota Race kali ini? Yuk saya peragaan sedikit ya. Jadi ini adalah dashboard. Dashboard ini digunakan untuk menutupin si ban serepnya. Nah, sebelumnya saya ingetin lagi, ban serepnya sudah sama ukuran bannya dengan profil ban yang dipasang di Toyota Race. Jadi semuanya size dan model kembangnya sama semua ya guys. Nah, untuk dashboard ini bisa di-adjust nih guys. Jadi kalau misalnya butuh bagasinya supaya rata nih, bagian jok dengan bagian lantainya rata. Nah, Auto Family cukup didesain gini aja nih. Taruh ini posisinya jadi lebih naik. Tapi ketika di flip, nah
Ketika di flip ini jadi rata nih antara lantainya bagasi sampai ke bagian jok. Jadi kesannya lebih rapi, atau kalau misalnya digunain buat taruh barang yang sifatnya kardus atau apa yang butuh flat rata deck, nah ini bisa dipakai. Tapi kalau misalnya auto family butuh desain bagasi yang lebih luas, dashboardnya diturunin lagi ke bagian yang tadi, turunnya lebih kurang 10 cm, jadi lebih kurang sebesar inilah. Nah, itu tentunya akan membuat nambah space up untuk bagian bagasinya si Toyota Race sendiri. Pas kita buka kap mesin, langsung kelihatan mesin yang berkapasitas 998 cc ini. Kecil, tapi dia kelihatan padat karena ada komponen turbo sama si intercoolernya, ya Vi ya? Betul. Ini kecil-kecil begini, torsinya lebih gede dari mesin Rush yang 1500 cc. Bayangin, dia bisa menghasilkan 14,3 kgm di RPM 2000 sampai 4200. Dan dia bisa menghasilkan tenaga kudanya itu atau PS kita sebutnya 98 PS di RPM 6000. Gede ya? Bayangin ya Vi ya, 1000 cc kan? Iya. Nyedot bahan bakarnya juga pasti kagak banyak. Benar. Irit, tapi tenaganya kayak Toyota Rush. Dan ini kalau kayaknya space room-nya lumayan gede banget ya Bang ya? Iya, lega. Kita untuk ngaksesnya juga lebih gampang nih kalau mau servis. Minyak rem, washer, air radiator, tutup oli dan lainnya ini gampang banget diakses. Sama peredam ya, Vi. Ini udah ada peredam kap mesinnya. Jadi getaran mesin pun akan lebih teredam, tidak sampai keluar kap mesin. Jadi nyaman lah ya untuk si pengguna Toyota Race yang kali ini nih. Nyaman banget sih. Satu lagi, Vi. Tulang. Nah, dia bodinya ini dibikin lebih rigid. Kita kalau buka kap mesin, kelihatan tulang kiri kanan ini ada tambahan menyokong bagian depan bodi kendaraan. Jadi kokoh banget ya si Toyota Race ini, bener-bener Karena feature-nya dia kan chassisnya baru ya. Oh benar, makanya Iya. ini makanya kita bilang the first one. First one. Nah, Toyota Auto Family gimana nih? Mau dipertimbangin apa lagi nih? Depan, samping, belakang, mesin, semua oke. Interior juga oke. Betul. Oke, Auto Family. Eksterior, interior, sama ruang mesin udah Bambang dan Evi bahas nih. Sekarang kita jelasin variannya. Ada berapa varian sih Toyota Race ini? Jadi total ada 6 varian. Yang pertama itu yang berkapasitas mesin 1200 cc, itu ada manual matic. Terus yang 1000 cc turbo tipe G, ada manual matic juga. Yang di samping kami nih, tipe GR, itu khusus untuk yang CVT atau matic doang. Dan di atasnya dia ada GR TSS. Toyota Safety Sense, itu yang paling lengkap ya, Vi? Betul. Nah, untuk Toyota Race ini kami juga menawarkan varian warna yang jauh lebih banyak dibandingkan unit Toyota lainnya. Kami punya 12 varian warna yang bisa Auto Family pilih sesuai dengan warna yang disenangi. Makin bingung tuh pilihnya tuh. Banget. Nah, kita punya yang model seperti ini, yang single tone, satu warna dari atap hingga ke bawah. Ada juga yang dual tone, which is bagian atapnya dikasih warna hitam. Jadi aksen sportinya tuh bener-bener catch up banget ya kali ini makin ya. kerasa lagi. Tapi khusus yang dual tone jangan lupa nih Auto Family, hanya diberlakukan untuk varian tipe 1000 turbo. Jadi jangan sampai salah ya. 1200 nggak ada yang varian dual tone-nya. Betul. Nah, Bang, benefit apa lagi nih yang ditawarkan Toyota nih? Kalau Auto Family beli Toyota Race, itu dapat gratis servis 4 tahun atau 50.000 km. Servisnya itu meliputi jasa dan spare part ya. Jadi bukan cuma jasa doang. Jasa dan part. Mana yang tercapai lebih dulu, 4 tahun atau 50.000. Kalau kita hitung jumlah servis itu setara dengan 6 kali servis. Keren banget ya. Jadi selain banget. Mobilnya irit, kantong nggak bolong, Gak jebol. Gak jebol ya. Karena free spare part juga yang ditawarkan dari Toyota. Terus mobil keren, jadi apa lagi yang mau dipertimbangin? Aduh, nggak ada deh. Fitur paling lengkap, bagasi paling luas di kelasnya, ya kan? Jadi khusus untuk pecinta SUV nih, khususnya SUV compact. Nah, boleh nih menjadi pertimbangan karena Toyota Race ini merupakan satu mobil yang baru banget yang ditawarkan setelah masa pandemik. Jadi jangan pikir-pikir lagi deh, kalau mau cari tahu tentang unit-unit mobil Toyota yang lainnya juga bisa nih. Ya, bisa akses ke www.auto2000.co.id atau download aplikasinya ya. Betul. Di App Store atau di Play Store. Namanya Digiroom. Ya. Di situ bisa akses apa aja? Jadi di sana itu Auto Family bisa nih cari informasi unit-unit Toyota mobil, semua unit Toyota, kemudian harga, simulasi, booking, service itu juga bisa dilakukan dari website ataupun aplikasi yang sudah di-download. Jadi enak banget ya, praktis. Pastikan Auto Family kalau beli Toyota itu di Auto 2000 juga karena ada manfaatnya banyak banget. Seperti dapat 5 tahun free Astra World
itu berlaku se-Indonesia, Vi ya. Keren ya. Bukan cuman Jabodetabek doang. Dan Astra World itu nggak ada hari libur. Apa itu Astra World? Jadi dimanapun Auto Family berada, bawa jalan mobilnya, jika ada apa-apa di jalan, itu kami punya Road Emergency Assistant untuk Auto Family. Jika terjadi ban pecah, atau tiba-tiba aki soak, atau butuh mobil derek di depan terjebak banjir, itu kami siap semuanya melayani Auto Family. Jadi apalagi nih yang mau dipertimbangkan? Auto 2000 tuh udah memberikan penawaran yang the best for their customer. Bahkan kalau servis ya, Vi ya? Banget. Itu Auto Family itu bahkan ada penawaran servis di rumah atau di kantor. Namanya Auto 2000 Home Service. Itu armadanya aja ada 400-an kalau nggak salah. Keren banget ya. Jadi bener-bener kita siapkan tim performance profesional yang memang bisa standby nih untuk melayani customernya dari Auto 2000 sendiri. Jadi Auto 2000 itu udah keren banget nih dan memberikan fasilitas yang udah full banget nih untuk customernya. Jadi pertimbangan apa lagi nih Auto Family yang mau dipikir-pikir? Nah, jangan lupa nih, kita juga mau ngasih tahu sedikit hint saja untuk next review. Kita ada berapa banyak, Bang? Jadi kita akan bikin 3 sesi. Terima kasih Auto Family udah menonton sesi pertama ini sampai selesai. Sesi pertama ini adalah kita bahas semuanya ya, first impression. Nanti sesi kedua kita akan ngebahas tentang mesinnya, mengenai turbo dan cara kerjanya. Kenapa dia begitu spesial sih? Yang ketiga kita akan ngebahas tentang driving experience-nya. Senyaman apa Toyota Race ini? Nah, jadi Auto Family jangan sampai kelewatan nih review-review kita berikutnya. Tetap ya selalu standby di Auto 2000 ID, official channel dari Auto 2000, dan jangan lupa selalu bunyikan loncengnya jadi nggak ketinggalan ya. Nah, untuk itu sekali ini Evi dan Bambang undur diri dulu nih. Auto Family terima kasih ya udah selalu nonton dan selalu support kami. See you. See you.